Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Aku Silmi, aku Ica, Aku Bazi, aku Lili, aku Cipi, dan kami dari Pendidikan Matematika FMIPA Universitas Pendidikan Indonesia. Kami akan membantu adik-adik dalam memahami aljabar. Selamat menonton. Oke adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai bentuk aljabar. Apa itu bentuk aljabar? Bentuk aljabar adalah suatu bentuk dalam matematika yang penyajiannya Bentar-bentar, tapi kalau kayak gini bosen gak sih? Iya deh. Coba ulang lagi. Hai, hari ini kita akan belajar konsep aljabar dan operasinya. Tujuan pembelajaran kita yaitu adik-adik dapat mengemukakan konsep dasar aljabar, menghitung operasi penjumlahan dan pengurangan pada aljabar, juga dapat memecahkan masalah dengan konsep aljabar. Tapi sebelum itu, dengerin cerita kakak dulu yuk. Ibu guru membeli buku sebanyak 3 kardus dan mendapatkan bonus 4 buku. Tetapi bukunya masih kurang. Beli 2 plastik lagi deh, kata ibu. Yeay, buku ibu sudah lengkap. Berapa ya kira-kira banyaknya buku yang ibu punya sekarang? Yuk kita misalkan banyaknya buku di dalam kardus yaitu X. Kita misalkan juga banyaknya buku di dalam plastik yaitu Y. Tadi Bu Guru membeli buku sebanyak 3 kardus. Kita dapat misalkan dengan 3X. Lalu Bu Guru membeli buku lagi sebanyak 2 plastik. Dapat kita misalkan ditambah 2Y. Oh iya, tadi Ibu juga mendapatkan bonus sebanyak 4 buku. Dapat kita misalkan dengan ditambah 4. Wah, bentuk apa ya itu tadi? Tadi itu merupakan bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk dalam matematika yang dalam penyajiannya ada huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui dan ada beberapa unsur-unsur di dalamnya. Baik, di sini kakak mempunyai ilustrasi juga nih. Jadi ada 2 orang anak yang bernama Rana dan Rini. Di sini Rana sudah menyusun suatu pola yang membentuk gabungan persegi. Adik-adik boleh sambil perhatikan ya pola yang disusun oleh Rana yang tertera di papan tulis. Kemudian Rana ini memberikan tantangan kepada Rini untuk menghitung banyaknya pensil yang digunakan untuk menghitung persegi tanpa menghitung satu persatu pensil tersebut. Yuk kita bantu Rini untuk menjawab tantangan dari Rana. Baik, untuk selanjutnya di sini kakak mempunyai tabel. Nah, tabel di sini ada tabel bentuk matematika dari Rini. Adik-adik boleh perhatikan ya. Kemudian di sini kakak juga mempunyai satu tabel lagi nih. Dan tabel ini masih pada banyak yang kosong ya. Jadi kita harus isi sama-sama nih. Adik-adik boleh perhatikan terlebih dahulu ke kolom A. Nah, kolom A ini angkanya 1 semua nih. Kira-kira kalau dilihat dari pola yang diberikan oleh Rana, kolom A ini apa ya? Ternyata kolom A ini merupakan banyaknya pensil berwarna biru. Apakah nilainya tetap atau berubah-ubah? Adik-adik boleh perhatikan ya, nilainya adalah tetap. Karena setiap polanya nilainya 1. Kemudian sekarang kita perhatikan ke kolom B. Kolom B itu kira-kira menunjukkan apa ya? Dan ternyata kolom B ini menunjukkan banyaknya persegi yang terbentuk. Nah, nilainya tetap atau berubah-ubah nih? Ternyata nilainya berubah-ubah. Karena setelah dilihat setiap polanya itu di baris pertama nilainya 1, di kedua nilainya 2, kemudian di pola ketiga 3, dan pola keempat 4. Nah, di sini kita masuk ke kolom yang terakhir, yaitu kolom C. Kolom C itu apa ya? Nah, ternyata kolom C ini merupakan banyaknya tambahan pensil kuning untuk membentuk persegi baru.
Adik-adik boleh sambil perhatikan ya. Nah, nilainya tetap atau berubah-ubah? Nilainya adalah tetap, karena setiap pola nilainya 3. Kemudian kita balik lagi ke kolom bentuk matematika dari Rini. Di sini kakak bisa mengubah bentuk umumnya menjadi 1 ditambah banyaknya persegi yang terbentuk dikalikan 3. Kemudian karena di sini masih berbentuk kalimat, kakak ubah bentuknya menjadi kalimat matematika dengan menggantikan banyaknya persegi yang terbentuk dengan N dihasilkan 1 ditambah 3N. Adik-adik di sini tahu nggak sih 1 kemudian 3N itu apa? Oke, kita langsung saja ke pembahasan selanjutnya. Nah, ternyata N di sini merupakan variabel, kemudian 3-nya koefisien, 1-nya konstanta, 1 dan 3N-nya merupakan suku. Nah, sebenarnya variabel, koefisien, konstanta, suku itu apa sih? Oke, nanti kakak akan menjelaskan satu persatu. Dimulai dari variabel terlebih dahulu. Jadi, variabel atau peubah adalah lambang pengganti untuk suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Jadi, untuk melambangkan suatu variabel bebas hurufnya, yang penting hurufnya kecil. Nah, di sini kakak mempunyai contoh soal nih. Tentukan variabel dari contoh soal di bawah ini. 3x ditambah 2. Kira-kira yang merupakan variabel yang mana ya? Ya, yang merupakan variabel adalah X, karena X merupakan lambang pengganti yang belum diketahui nilainya, disimbolkan dengan huruf serta dapat dicari nilainya. Kemudian kakak punya contoh soal lagi, 2X ditambah 3Y dikurang 1. Nah, yang merupakan variabel yang mana ya? Yang merupakan variabel adalah X dan Y. Oke, kemudian kita masuk ke koefisien. Koefisien itu sebenarnya apa sih? Ternyata koefisien adalah bilangan yang menunjukkan banyaknya variabel pada bentuk aljabar. Dapat disebut juga koefisien itu merupakan bagian konstanta dari suku aljabar yang menunjukkan banyaknya variabel. Sini kakak juga mempunyai contoh soal. Tentukan koefisien dari contoh soal di bawah ini. 3x ditambah 2. Yang merupakan koefisien yang mana ya? Nah, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa variabel dari bentuk aljabar di atas adalah X, maka koefisiennya adalah 3. Karena koefisien di sini menunjukkan bilangan besarnya variabel. Oke, untuk unsur selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kakak. Oke adik-adik, sekarang kakak akan menjelaskan unsur aljabar yang lain, yaitu konstanta. Konstanta adalah lambang aljabar berupa angka dan tidak disertakan dengan variabel. Yuk kita ke contoh soalnya. Misalnya, di sini terdapat bentuk aljabar 2x ditambah 3y dikurangi 1. Yang mana ya yang merupakan konstanta? Betul, yang merupakan konstanta yaitu negatif 1, karena negatif 1 tidak disertakan dengan variabel. Atau dapat disebut negatif 1 ini berdiri sendiri. Unsur aljabar yang selanjutnya yaitu suku. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Suku dibagi menjadi 2, yaitu suku sejenis dan suku tidak sejenis. Suku sejenis adalah suku yang memiliki peubah dan pangkat dari peubahnya sama. Sedangkan suku tidak sejenis adalah suku yang memiliki peubah dan pangkat dari peubahnya tidak sama. Yuk kita ke contoh soalnya. Misalnya, ada bentuk aljabar yaitu 2A ditambah 3B dikurangi 1 dikurangi B. Yang mana ya yang merupakan suku sejenis? Yang merupakan suku sejenis adalah 3B dan negatif B, karena memiliki variabel dan pangkat dari variabelnya sama. Untuk selanjutnya, kakak akan menjelaskan operasi hitung aljabar. Nah, kakak punya ilustrasi nih. Ibu membeli pensil warna sebanyak 1 kardus dan 2 plastik untuk kegiatan lomba mewarnai. Karena pesertanya terlalu banyak, ibu harus membeli pensil warna lagi.
Anak-anak, Ibu izin membeli pensil warna lagi ya. Nah, setelah sampai di toko pensil warna, Ibu membeli lagi pensil warna sebanyak 3 kardus, 1 plastik, dan mendapat bonus 4 pensil warna. Nah, kira-kira berapa banyak ya pensil warna yang dimiliki Ibu sekarang? Dari yang diketahui pertama, Ibu membeli pensil warna sebanyak 1 kardus dan 2 plastik untuk kegiatan lomba mewarnai. Dan yang diketahui kedua, Ibu membeli lagi pensil warna sebanyak 3 kardus, 1 plastik, dan mendapat bonus 4 pensil warna. Lalu, dari yang diketahui pertama dan yang kedua, kita misalkan banyaknya pensil warna di dalam kardus sama dengan X, dan banyaknya pensil warna di dalam plastik sama dengan Y. Nah, dari yang diketahui pertama, ada 1 kardus dan 2 plastik menjadi X ditambah 2Y. Dan yang diketahui kedua, ada 3 kardus, 1 plastik, dan 4 pensil warna menjadi 3X ditambah Y ditambah 4. Nah, karena kita akan melakukan operasi hitung aljabar gitu ya, jadi dikelompokin dulu nih kardus dengan kardus, plastik dengan plastik, dan pensil warna dengan pensil warna. Didapat X ditambah 3X ditambah Y ditambah 2Y ditambah 4. Jadi pensil warna yang dimiliki Ibu ada 4X ditambah 3Y ditambah 4. Nah, untuk selanjutnya kita harus mengetahui sifat operasi hitung aljabar nih adik-adik. Nah, yang pertama ada komutatif atau pertukaran. Yang didefinisikan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Yang kedua ada asosiatif atau pengelompokan. Didefinisikan A ditambah dalam kurung B tambah C sama dengan di dalam kurung A tambah B tambah C. Dan yang ketiga ada distributif yang didefinisikan AB ditambah AC sama dengan A dalam kurung B tambah C. Dan ada AB dikurang AC sama dengan A dalam kurung B dikurang C. Nah, sekarang kakak punya contoh nih, sederhanakanlah bentuk aljabar berikut. 10P ditambah 2Q ditambah 5P ditambah Q. Nah, kira-kira cara mengerjakannya gimana nih adik-adik? Nah, dari sifat operasi aljabar yang tadi gitu, kita harus mengelompokkan suku P dengan suku Q. Jadi 10P ditambah 5P ditambah 2Q ditambah Q. Didapat 15P ditambah 3Q. Jadi bentuk sederhananya adalah 15P ditambah 3Q. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman kakak. Di sini kakak akan melanjutkan ilustrasi sebelumnya nih. Dari ilustrasi sebelumnya didapat Ibu telah membeli pensil warna sebanyak 4 kardus, 3 plastik, dan mendapat bonus sebanyak 4. Namun setelah diperiksa terdapat 1 plastik pensil warna yang tertinggal. Jadi ada berapa pensil warna yang dapat digunakan? Ayo kita hitung adik-adik. Nah, diketahui dari ilustrasi sebelumnya, Ibu memiliki 4 kardus, 3 plastik, dan 4 pensil warna. Setelah diperiksa terdapat 1 plastik pensil warna yang tertinggal. Dapat kita misalkan nih adik-adik, menjadi banyaknya pensil warna di dalam kardus sama dengan X, banyaknya pensil warna di dalam plastik sama dengan Y. 4 kardus, 3 plastik, dan mendapat bonus sebanyak 4 dapat diubah menjadi bentuk aljabar nih adik-adik. Menjadi apa sih bentuk aljabarnya? Yaitu menjadi 4X ditambah 3Y ditambah 4. Dikarenakan tadi ada 1 plastik pensil warna yang tertinggal, maka di sini dikurangi dengan Y. Menjadi 4X ditambah 3Y ditambah 4 dikurangi dengan Y. Hasilnya yaitu 4X ditambah 2Y ditambah 4. Baik, sekarang kakak ada contoh soal nih adik-adik. Sederhanakanlah bentuk aljabar berikut.
3P ditambah Q dikurang 2P dikurang 5Q ditambah 7 sama dengan? Ayo kita hitung adik-adik. Di sini dikelompokkan terlebih dahulu 3P dengan min 2P dan Q dengan min 5Q. Menjadi 3 dikurang 2P ditambah 1 dikurang 5Q ditambah 7. Sama dengan P dikurang 4Q ditambah 7. Jadi bentuk sederhananya adalah P dikurang 4Q ditambah 7. Kesimpulannya, bentuk aljabar adalah suatu bentuk dalam matematika yang penyajiannya ada huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui dan ada beberapa unsur-unsur di dalamnya, yaitu variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Variabel adalah lambang pengganti untuk suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Koefisien adalah bilangan yang menunjukkan banyaknya variabel pada bentuk aljabar. Konstanta adalah lambang aljabar berupa angka yang tidak disertakan dengan variabel. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Operasi penjumlahan dan pengurangan hanya dapat dilakukan pada suku yang sejenis. Supaya lebih paham, yuk kita tes pemahaman kalian. Klik link di bawah ini untuk membuka soal-soal latihan aljabar yang lainnya. Sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa adik-adik.